bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga tak dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja kami ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160. 160.
Mari kita buka dengan lagu Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi ana dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita persembahkan hari ini, sore hari ini, syukur kita melalui perayaan Ekaristi. Sekaligus juga kita mau bersembah sujud di hadapan Sakramen Maha Kudus dalam ibadat salve sesudah perayaan Ekaristi ini. Bekerjalah, aku besertamu. Roh Kudus menetap di tengah-tengahmu. Demikianlah Tuhan membesarkan hati umat ketika bait Allah dibangun kembali. Demikian pula janji Kristus kepada gerejanya. Namun kita bertanya-tanya, siapakah Yesus itu bagi kita? Setelah 1,5 tahun mengikuti Yesus, para murid ditanya demikian pula. Kiranya merupakan kekecewaan bahwa guru mereka bukan orang yang mengejar kemasyhuran dan kekuasaan, melainkan seorang yang mau melayani seutuhnya. Kita persembahkan diri kita dan kita mau menyadari kembali hakikat panggilan kita menjadi murid Yesus melalui baptisan. Apakah kita sungguh sadar bahwa Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita imani adalah Dia hamba yang menderita. Namun walaupun Dia hamba menderita, hamba Yahweh, Ia juga sekaligus pembawa rahmat keselamatan lewat sengsara dan salibnya yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup ini dan melaksanakan tugas pelayanan kita. Maka mari saudara-saudari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita untuk keselamatan Oma Makco Eli yang pada siang tadi jam 11 lewat menghadap Bapa di surga. Ibunda daripada Ibu Henrika. Semoga segenap keluarga tetap dikuatkan dan juga diberikan penghiburan. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, janganlah kiranya roh-Mu sampai meninggalkan kami, tetapi semoga kami Kau beri harapan akan kedamaian sejati selama masih ada orang di dunia ini. Bapa, terimalah hamba-Mu, Oma Makco Eli, yang telah menghadap Dikau pada siang tadi. Sudahlah kiranya memberikan pengampunan, belas kasihan-Mu atas segala kesalahan dan dosanya. Moga-moga karena kerahiman-Mu, karena
belas kasihan-Mu Engkau juga memberikan istirahat yang tenang tentram bagi Oma Makcoeli, dan semoga ia juga kelak boleh menikmati sukacita kehidupan abadi kebahagiaan kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, Bapak Hendra dan Ibu Henrika, serta cucu-cucu. Engkau senantiasa berikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan serta penghiburan-Mu dalam hidup setiap hari, dan semoga mereka tetap mengandalkan Dikau di dalam hidup ini, karena hanya Engkaulah kekuatan, tempat berlindung kami, dan juga sumber kebahagiaan, sukacita dan keselamatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian: masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa data mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Sebab milikkulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula. Sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen: berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Referen: Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Referen:
Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Kemudian Yesus bertanya lagi, tetapi menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Lalu ia berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana Allah berfirman kepada Hagai, seorang hamba Allah, di mana dia diingatkan supaya mau memberikan semangat kembali kepada rakyat Israel, umat Yahudi yang setelah pembuangan dari Babilonia mengalami itu rasa terpuruk yang luar biasa, sehingga mereka perlu diberikan semangat. Dikatakan, bekerjalah sebab roh Allah menyertai kamu dan kamu akan beroleh kekuatan yang baru. Maksudnya supaya mereka mau kembali membangun masyarakatnya, membangun kota mereka, membangun juga bait Allah yang sudah hancur karena peperangan dan karena mereka dibuang cukup lama, bertahun-tahun, puluhan tahun di Babilonia. Tetapi bait Allah yang dibangun itu tidak lagi semegah bait Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo sebelumnya. Walau demikian, bait Allah yang sesungguhnya bukan lagi ada dalam bangunan-bangunan yang megah. Itu juga tempat orang berdoa, tetapi bait Allah yang sesungguhnya oleh Yahweh dikatakan dia akan tinggal dalam hati manusia. Dan itulah yang paling pokok, yang paling utama, hati manusia, diri kita, pribadi kita menjadi bait Allah, di mana Allah bisa bersemayam dan juga bisa bekerja melalui kita. Dan bait Allah yang sesungguhnya yang nyata kini hadir dalam diri Yesus, putranya. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak, kata masyarakat, siapakah sebenarnya anak manusia itu, siapakah sebenarnya aku ini? Lalu mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi besar yang pernah ada dahulu. Tetapi Yesus ingin mengetahui apa reaksi, apa tanggapan dan apa penghayatan daripada para muridnya. Sehingga dia bertanya, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus dengan sigap mewakili teman-temannya mengatakan, engkaulah Kristus dari Allah.
anak Allah yang hidup dari Allah itu. Nah, Kristus dari Allah, Kristus sang penyelamat Mesias dari Allah ini, itulah wujud di mana Yahweh hadir di tengah-tengah umatnya melalui Yesus. Tetapi kehadiran Yesus bukan dalam gegap gempita sebagai seorang raja yang sangat berpengaruh, yang sangat terkenal, populer, tetapi dia bekerja dalam kesenyapan. Dia tidak mau kalau orang lain itu mencari-cari dan memuja-muja dia, tetapi dia mau bekerja untuk keselamatan umat manusia, bahkan bekerja melalui suatu pengorbanan, penderitaan, sehingga ia mengatakan anak manusia akan mengalami penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala dan semua tua-tua masyarakat, tua-tua umat, tetapi dan juga akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit mulia. Inilah kiranya rahasia yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, bahwa mengikuti Yesus itu gampang-gampang susah. Gampangnya bahwa kita dipilih hanya karena rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita dipilih menjadi murid Yesus, tidak ada tes. Tetapi susahnya bahwa kita mesti berani berkorban, meninggalkan banyak kesenangan, waktu kita untuk bersantai, waktu kita untuk bersenang-senang, bahkan juga berkorban dalam banyak hal, waktu, tenaga dan pikiran, perasaan, dan macam-macam hal termasuk materi. Tetapi pengorbanan-pengorbanan yang kita berikan kepada Allah melalui Yesus dan di dalam diri orang banyak, pastilah tidak sia-sia, namun mendatangkan sukacita, rahmat, damai, ketenangan, bahkan keselamatan. Itulah kiranya makna panggilan kita menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus di jalan salibnya, tetapi lewat jalan salib kita akan sampai kepada suatu kemuliaan, keagungan, bahkan keselamatan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Madabakti 242. Madabakti 242. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama, merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Terimalah di tanganmu buah karya kami, kuhunjukkan padamu dengan rendah hati, usaha dan upaya mengabdi sesama, melaksanakan karya di dalam dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali kami, terimalah kami dan juga persembahan ini. Amin. Ya Tuhan, karena kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, jadikanlah kiranya roti anggur ini lambang harapan bagi semua saja yang berada dalam kegelapan dan penderitaan. Kami mohon semoga Yesus Putra-Mu sudi menunjukkan jalan kepada kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah yang kudus, bahwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu, bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia,
dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena dapat memahami sedikit misteri kehidupan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan putra-Mu. Semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, sebab di tangan Dialah zaman baru di kemudian hari. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Buku hijau, halaman 1, nomor 1. Ku sujudlah, ya roti surga sah, ku bersembah, oh Tuhan termegah. Kudus, 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 selamanya kudus. Hormat bagi Allahku dalam hasti kudus tuh, kaum kudus-Mu. Ya Yesus diliklah dan imannya tetap sebarkanlah. Kudus, kudus, kudus,
Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan doa pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus, buku lembaran hijau halaman 9. Bersama-sama, Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau merajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya mereka hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepadanya hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dalam sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami.
Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan Pintu Surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus Penuh Kebaikan dan Cinta Kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan Pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sic et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran,
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia.
Terpujilah Santo Yusuf. mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mada Bakti 294. Mada Bakti 294 halaman 459. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku